Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada orang banyak, "Dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini? Mereka sama dengan anak-anak yang duduk di pasar dan berseru-seru, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak menangis.' Sebab ketika Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti dan tidak minum anggur. Kalian berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan kalian berkata, lihatlah seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, sampai hari ini sejak pewartaan Yesus dahulu kala, kehidupan manusia paling tidak dalam permenungan saya bagi menjadi 3 tipe. Tipe yang pertama adalah orang yang sungguh beriman kepada Yesus. Mereka menerima hikmat dari Tuhan, menerima kebijaksanaan Tuhan, dan hidup mereka sungguh dibenarkan. Dan orang seperti ini dalam gereja digelari santo atau santa, atau kalau dia mati demi iman, dia digelari martir. Seperti martir di Korea yang kita peringati hari ini, Andreas Dunglak dan Yohanes Chong Hasang. Lalu tipe kedua adalah orang yang beriman kepada Tuhan, tetapi masih harus banyak belajar dari kehidupan ini. Mungkin kadang imannya luntur ketika harus menghadapi penderitaan atau kesulitan. Ia merasa sungguh dicintai Allah ketika berhasil dalam hidup, atau kebalikannya. Ketika ia berhasil dalam hidup, ia lupa akan Allah, tetapi ketika ia menderita, ia ingat akan Allah. Ini adalah tipe masyarakat kedua. Dan yang ketiga adalah masyarakat orang-orang yang sungguh menolak Yesus sebagai penyelamat. Dan sampai hari ini banyak tipe-tipe orang yang menolak Yesus sebagai penyelamat, sebagai juru selamat yang mau menebus dosa-dosa manusia. Kalau kita bandingkan sekarang negara Korea Selatan dan Korea Utara, Korea Utara jelas negara komunis yang menolak kehadiran Allah. Dalam arti tertentu, negara ini tertutup dari komunitas lain, dan kalau kita dengar dalam berita, termasuk kejam dalam pemerintahan terhadap rakyatnya. Mungkin juga negaranya miskin. Lalu kita lihat Korea Selatan yang menerima kehadiran Allah dalam Yesus Kristus sebagai penyelamat. Gereja Katolik di Korea Selatan sangat subur. Bahkan kalau kita dengar berita, kalau tidak keliru, pernah sekali tabisan itu hampir 100 imam ditabiskan. Dan panggilan di Korea Selatan sangat subur, karena
benih iman atau karena kesaksian para martir terdahulu. Menjadi renungan untuk kita. Kita termasuk tipe orang yang pertama, kedua, atau ketiga. Tetapi mungkin kita termasuk tipe orang yang kedua, harus banyak belajar mengimani Yesus. Banyak belajar dari kehidupan ini, supaya apapun yang kita alami dalam hidup, kita tetap beriman dalam Yesus dan setia akan janji-janji hidup kita, entah janji baptis, janji perkawinan, janji imamat, semuanya untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan hidup kita. Mari kita satukan doa-doa kita bersama persembahan di altar.